Jadi kita berangkat dari Jakarta itu jam 8 pagi dan kita sampai di Tokyo itu jam 18 malam. Perbedaan waktu Jakarta dan Tokyo itu 2 jam lebih depan di Tokyo. Lalu kita check in di Hotel Tokyo dan kita makan malam di Hotel Tokyo. Pada hari kedua, kita breakfastnya di Hotel Tokyo dulu. Setelah itu jam 7 sampai jam 8 kita menuju ke Asakusa Kennen Temple. Terus kita membeli souvenir di Nakamisu Shopping Street. Lalu kita makan siang di Don Quijote itu dan berbelanja barang-barang kualitas Jepang. Itu tuh semacam toko serba yang ada di Jepang, tapi dia lebih lengkap. Lalu kita menuju ke Unio Park. Unio Park itu tempat-tempat yang ada bunga sakuranya gitu loh, tempat-tempat bunga sakura pada bersemi. Habis itu kita ke Betendo Temple and Hanazono Inari Shrine. Lalu kita ke Ginza. Ginza itu kita di sana menikmati kuliner serta kehidupan eksklusif yang ada di Jepang. Di situ tuh tempat-tempat barang-barang mewah yang ada di Jepang. Pada hari ketiga, kita masih breakfast di Hotel Tokyo. Setelah breakfast kita ke Shinjuku. Di Shinjuku itu kita menuju ke gedung observasinya untuk melihat Tokyo di antara Gunung Fuji dan Teluk Tokyo. Lalu kita makan siang di Shinjuku. Lalu kita berbelanja di Isetan, Takashima, dan Yamada Denki. Setelah itu kita menuju Harajuku. Di Harajuku itu tempat-tempat para muda-mudi Jepang untuk memperkenalkan fashionnya. Lalu kita mengunjungi Meiji Jingu Temple, lalu menuju Shibuya. Kita melihat patung Hachiko, itu dia patung anjing yang setia, dan kita menikmati malam di persimpangan Scramble Shibuya. Pada hari keempat ini kita breakfast terakhir di Tokyo, lalu kita check out. Lalu kita ke Kyoto menggunakan kereta cepat atau yang disebut dengan Shinkansen. Kita check in di Hotel Kyoto, kita menuju Arashiyama. Di Arashiyama itu banyak sekali spot wisatanya. Contohnya ada Teryuji World Heritage Temple, Togeshokyo Bridge, Arashiyama Bamboo Forest. Nah, lalu kita makan malamnya itu di Kyoto. Lalu udah habis makan malam kita menuju Fushimi Taisha. Fushimi Taisha itu semacam temple juga. Dan kita menikmati waktu malam di Fushimi Inari Taisha. Setelah itu kita menuju hotel di Kyoto lalu istirahat. Di hari kelima kita breakfast terakhir di Kyoto. Lalu kita menuju ke Osaka. Di Osaka itu banyak banget sih wisatanya. Contohnya ada Osaka Museum of History. Jadi di Osaka Museum of History ini per individu dikenakan tiketnya 80.000. Sehabis dari Osaka Museum of History kita ke Osaka Castle. Di Osaka Castle juga kita harga masuknya itu 70.000. Lalu kita menikmati bunga sakura di Osaka Jobot. Lalu kita makan malam di Dotonbati Street. Dan kita menikmati kuliner malam di Dotonbati Street. Lanjut hari ke-6 kita masih breakfast di Hotel Osaka. Terus kita menuju ke Tepozan Ferris Wheel. Di Tepozan Ferris Wheel itu kita beli tiketnya itu harganya 80.000. Terus satu orangnya itu untuk umur dewasa ya. Terus kita ke Umeda Skill Building, itu gedung yang tinggi yang ada di Jepang. Lalu kita ke Shinsai Bashi dan Namba, itu kulineran juga. Dan kita kembali ke hotel lebih cepat karena kita untuk persiapan untuk pulang ke Indonesia. Dan hari ketujuhnya kita masih breakfast di Hotel Osaka, lalu check out jam 7:30 sampai jam 8 kita menuju Bandara Internasional Kansai yang ada di Osaka. Lalu kita berangkat dari Bandara Internasional Kansai jam 8 pagi dan sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta jam 6 malam.
Jadi ini dia itinerary dari Indonesia ke Jepang selama 7 hari 6 malam. Dan secara garis besar yang tadi udah kita bahas, lalu kita menuju ke biaya. Ya guys, kalau kita ke biayanya, ada number of packs-nya itu 15 orang, terus free of charge-nya 3 orang, selling price-nya itu 32.403.328.000. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari hitungan, nanti ada kita bahas. Dan ini basicnya itu 3.500.000 karena cuma satu doang dikali 8 hari. Maksudnya dikali 7 hari. Terus kita nginep di 3 hotel, di Hotel Kyoto, Tokyo, Osaka, dan itu udah bersama breakfast-nya. Terus tiket pesawatnya tuh pulang perginya itu 8 juta, jadi satu tiket pesawat tuh 4 juta dikali 2 kuantitinya berarti 8 juta, masuknya ke variable cost. Cara ditanggung sendiri-sendiri. Dan ada tofi ini 1 juta. Terus juga dari day 2, day 3-nya itu hampir sama. Makan siang, makan malam, paling yang bedain cuman kayak di day 2 ini ada tiket Unio Park itu 80.000 itu satu orang, jadi dia masuknya ke variable cost. Terus juga ada tiket kereta cepat yang Shinkansen tadi. Naik kereta cepat itu dari Tokyo ke Kyoto itu sekitar 1,5 jam atau sampai 2 jam. Itu dibanderol harganya 1.645.000 itu untuk satu orang, jadi masuknya ke variable cost. Lalu tadi kita kan ada ke hari ke-6 itu kita ke tiket masuk Osaka Museum of History, itu satu orangnya 80.000. Terus juga tiket masuk Osaka Castle 70.000. Terus pada hari ke-7 kita ke Tepozan Ferris Wheel. Sekali naik wahana itu kita membayar 90.000. Dan ada kebutuhan lain, tips driver ya. Tips driver ya 800 dikali 7 hari, jadi seharinya tuh 800.000 dikali 7, jadi totalnya 5.600.000. Dan ini tuh masuknya ke fixed cost karena bareng-bareng. Terus ada promosional 500.000. Biaya lain-lainnya untuk PT Cash. Terus TVL ada 400.000, satunya karena dua kuantiti, satu kuantitinya harganya 200.000. Dan ada P3K 150.000. Langkah yang pertama itu kita ngitung total fixed cost-nya. Total fixed cost-nya itu dari sini. Yang tadi kita hitung. Fixed cost-nya kita jumlahin, terus total variable cost-nya itu kita jumlahin juga. Hasilnya 21 juta
75.000 and number of packs-nya ada 15 orang. Terus total cost personnya, cara ngitungnya jadi total fixed cost dibagi 12 orang ditambah variable cost, hasilnya 23.845.833. Terus juga ada free of charge-nya 3 orang. Cara ngitungnya juga hampir sama, cara ngitungnya tuh 15 orang tadi dari number of packs 15 orang dibagi tour cost per person 23.845.833 dibagi 12 itu dari orang yang wajib bayar. Lalu ada surcharge-nya 5%. Terus kita ngitung surcharge juga. Caranya itu 5%-nya itu dikali sama tour price with complement, terus ditambah juga sama tour price with complement, jadinya 31.297.656 rupiah. Lalu ada selling price, ada agent commission 2%. Cara ngitungnya tuh 2% dikali price of surcharge, terus ditambah price of surcharge, hasilnya 31.923.609 rupiah. Terus margin per packs-nya itu hasil dari hasil dari selling price dikurangin tour price with complement. Ini agak tipe ya. Dan hasilnya ada 2.116.318 rupiah. Lalu kita ngitung margin per project ya. Itu kita hitung dari margin per packs dikali jumlah orangnya 15, hasilnya ada 31.744.766 rupiah. Dan price-nya itu dihitung dari kita hitung dari price of surcharge dikali dengan agent commissions dikali lagi ditambah dengan price of surcharge, dan hasilnya 31.923.609 rupiah. Dan jadi satu orang itu jatahnya itu ada 31, satu orang tuh dikenakan biayanya. Dan lanjutannya. Sampai di sini saja perjalanan kita dari Indonesia ke Jepang selama 7 hari 6 malam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.